warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, yang atas nikmatnya lah sempurna amal-amal kita, sempurna ibadah kita, sempurna usaha kita untuk keluar dari salah satu kabair, yaitu riba. Yang tadi sudah disebutkan, ini adalah dosa yang besar. Itu semua bisa kita raih karena nikmatnya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agung Hikmatullah Kusumo. Wah, kalau udah Kusumo pasti orang Jawa ya. Ya, ayah saya dari Solo. Kalau ibu asli Banten. Ya. Namun biasa juga disebut dengan Abu Fatimah karena memang putri saya yang pertama itu bernama Fatimah. Saya dari komunitas Yuk Hijrah. Alhamdulillah sudah, kalau komunitas Yuk Hijrah di Cilegon ini sudah hampir 2 tahun lebih eksis. Ya, kami lebih banyak memang menyapa rekan-rekan pelajar, dan juga ada beberapa kesempatan kami menyapa juga rekan-rekan pengusaha, karena bicara hijrah itu bukan hanya domain anak muda, tetapi juga orang-orang tua yang ternyata belum juga hijrah. Termasuk kita sekarang ini juga bicara tentang hijrah finansial, ya. Hijrah finansial. Dari yang awalnya kita bermain-main dengan bara api neraka, yaitu riba, kita kemudian taubat dan hijrah. Kita harus hijrah. Makanya juga momennya ini tanggal 5 Zulhijjah, ya, tahun Hijriah. Ya, kita kenapa kemudian menyelenggarakan acara ini di tahun Hijriah, ya. Momennya adalah mengambil 5 Zulhijjah 1441 Hijriah dalam rangka kita ingin sama-sama hijrah dari perkara yang jelas-jelas keharaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang ini tengah dirundung masalah. Tidak hanya di dunia, di Indonesia juga. Ya, wabah corona, sehingga kita mau nggak mau harus pakai masker. Wabah corona. Ada kemudian doa yang seringkali dibacakan oleh imam apabila sholat, kemudian membaca qunut nazilah, ya. Sang imam kemudian meminta, Allahumma dfa' annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal zina wal riba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zuhara minha wa ma batan min baladina hada khasa wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Kenapa saya kemudian mengucapkan kalimat riba sebanyak 3 kali? Karena riba itu, Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, sudah Allah haramkan, tapi ternyata masih merebak. Sebenarnya tidak perlu kemudian ada fatwa MUI. Tidak perlu ada fatwa MUI. Bukankah ketika kita mengimani Al-Quranul Karim,
kita menyatakan diri sebagai muslim yang kemudian mengimani kitabullah Al-Qur'anul Karim yang kita baca. Dan di sana ada ayat-ayat di mana Allah telah jelas-jelas wa halallahu bai'a wa harramar riba. Saya yakin semua tahu bahwasanya riba itu haram. Tapi karena nafsu duniawi, ingin nambah modal, ingin bangun rumah, ingin punya mobil, ingin ini dan ingin itu. Kalau tadi ada, kita ini didatangkan tadi ada Habib Bahar ya, Pak Bahar, Baharudin. Ya Masya Allah. Beliau ASN, saya ASN Pak. Hah? Oh Kohar bukan Bahar ya, yang tadi sempat ini pikiran Bahar. Ya, saya ASN. Istri saya ASN. Kalau beliau tadi guru olahraga, istri saya guru matematika di SMP 2 Cilegon. Alhamdulillah SK kami aman sejak awal. Saya butuh mobil, tapi saya lihat ya Allah, saya hanya punya uang 30 juta. Saya beli apa adanya mobil yang kemudian semampu saya. Kebutuhan mobil, bukan keinginan ya. Kadang kemudian yang menjadi salah, kebutuhan kita bercampur dengan keinginan. Kita butuh mobil, tapi inginnya baru, inginnya Pajero. Wah, mikir gimana dapat Pajero, akhirnya gadai, digadai itu SK. Dapat plafon 200 juta, wah kurang, minjem lagi sana, minjem lagi sini. Itu semua karena buah apa? Keinginan, bukan kebutuhan. Butuhnya mobil, beli yang semampu kita. Jangan ngoyo, jangan menggadaikan keinginan nafsu duniawi dengan kemudian nanti berakhirnya pada neraka jahanam. Ya Allah, rumah saya bocor. Ya, tahun kemarin alhamdulillah nabung dapat 40 juta baru renovasi. Jangan kemudian ya minjem uang dulu, renovasi, baru nyicil ke bank. Itu salah. Itu keblinger. Itu yang kemudian membuat hidup kita tersiksa dengan riba. Yuk kita nabung dulu. Kita bisa bismillah nabung dulu. Saya sengaja, Bu, ini salah satu trik saya. Saya ada 2 tabungan. Satu tabungan untuk transfer gaji saya. Satu lagi tabungan yang itu tidak ada ATM-nya. Sehingga saya kalaupun memang terpaksa mengambil uang, saya harus ke bank, ya. Karena saya berpikir kalau saya punya ATM, ya, waduh, sering gesek ini, ya, sering ngambil di ATM, ya kan? Sampai sebegitunya. Sengaja kemudian saya, ya, buat satu tabungan dan saya tidak mau ada ATM di dalamnya, ya kan? Dan memang tabungan itu memang bank itu punya sistem di mana memang tabungan itu khusus ya, nasabahnya tidak diberikan ATM dan memang agak dipersulit untuk kemudian melakukan pengambilan. Harus orang tersebut ya yang kemudian mengambilnya, harus ada ATM-nya, ada KTP dan lain sebagainya. Ya. Nabung dulu, kemudian baru renovasi rumah. Alhamdulillah, ya kan? Rumah kemudian jadi dan saya kemudian tidak berpikir lagi untuk ngangsur hutang yang berbuntut riba pada siapapun. Tadi Ustaz Taufik mengatakan ini kita bicaranya tentang peperangan. Ya. Kalau ini hit riba. Ya, dorbur riba, memukul riba. Ini kita tengah, kalau ini bicaranya hit memukul, ya, lafaz Arabnya dorbul riba, memukul riba.
Bicaranya tentang peperangan, betul. Fa'illam taf'alu. Apabila kemudian masih mengerjakan, padahal Allah sudah larang. Yang menarik itu Allah kemudian menggunakan lafaz taf'alu, mengerjakan. Bisa jadi kalau ditanya, kamu yakin gak riba itu haram? Haram. Tapi ternyata dia juga melakukan riba. Maka yang kemudian Allah kunci itu fa'ilam taf'alu. Apabila kemudian masih mengerjakan, masih mengambil riba, padahal Allah telah haramkan, fa'talu. Masya Allah. Katakan pada mereka yang masih mengambil riba, umumkan pada mereka yang masih mengambil riba, biharbim minallah wa rasulih. Siap-siap mereka berperang dengan Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba Bapak dan Ibu menyelami tafsir. Salah satu tafsir yang saya rekomendasikan adalah tafsirnya Ibnu Katsir. Ketika kemudian menafsirkan ini, Imam Ibnu Katsir mengambil dua pendapat dari sahabat yang kemudian menafsirkan ayat ini. Pertama dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas mengenai ayat ini, yakinkanlah kepada orang yang mengambil riba bahwa sungguh wallah Allah akan memerangi mereka. Rasul benci mereka. Rasul bisa jadi tidak mengakui mereka bagian dari umatnya. Lalu kita umat siapa? Allah Rasulullah SAW tidak mengakui diri kita sebagai umatnya. Tafsir yang kedua, pendapat yang kedua yang diambil oleh Imam Ibnu Katsir adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ini jauh lebih menarik. Bahwasannya karena Allah telah menabuh genderang perang terhadap orang yang mengambil riba, maka seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, seorang pemimpin kaum muslimin itu wajib menegakkannya. Dan tahu nggak Pak, Bu? Dikatakan di sana orang yang kemudian mengambil riba dikasih nasihat tapi dia nggak mau, ya, dia tetap mengambil riba. Apa hukumannya? Faqtuluhu, bunuh. Masya Allah. Diminta di sana Imam Ali mengatakan penggal lehernya, penggal lehernya. Kalau Bapak dan Ibu nggak percaya silakan kemudian menggali kitab tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah. Di sana kemudian digambarkan bahwasanya memang memerangi riba itu memang by system, harus memang diambil alih oleh negara. Namun di Indonesia memang serba salah. Fatwa MUI-nya haram riba, negaranya ngambil riba, hutangnya banyak, bahkan untuk bayar bunganya saja itu kewalahan. Negara kita, negara muslim terbesar di dunia, ternyata negara kita ini masih memakan riba. Naudzubillah summa naudzubillah. Lalu bagaimana mungkin kemudian negara kita mau memerangi riba, wong negara kita makan riba? Naudzubillah summa naudzubillah. Maka memang benar kata Imam Ali, bahwasanya ini memang perkara yang besar, tidak bisa ditangani orang per orang, harus ditangani oleh Amirul Mukminin, harus ditangani oleh khalifah. Ini perkara yang cukup besar. Kejahatan ini bukan hanya bicara tentang kejahatan jarimah, ya, melukai orang, bukan. Riba itu sistem, bahkan bisa memporak-porandakan sebuah negara. Negeri ini kemudian carut marut perekonomiannya karena riba itu sendiri. Seseorang, ya, berdirinya bagaikan, ya tuhubus syaitan, berdirinya itu seperti kemudian kerasukan setan.
karena kemudian ia memakan riba. Pontang panting, ya, gali lubang tutup lubang untuk kemudian bayar hutang yang di dalamnya ada ribanya. Bahkan kemudian kalau dapat warisannya bagaimana, kemudian ia harus berpikir jauh lebih banyak dibandingkan saudara-saudaranya. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang yang kemudian ya memakan riba pasti kemudian hidupnya tidak tenang. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, di hari yang mulia ini, di bulan Zulhijjah, dikala kaum muslimin ya, tengah bersiap untuk wukuf di Arafah, walaupun kemudian hanya segelintir orang, ya, karena juga negara Saudi membatasi dalam pelaksanaan ibadah haji, bahkan untuk dari Indonesia tidak dikirimkan. Satu lafaz yang kemudian seringkali kemudian didengarkan, didaungkan ketika orang pergi haji, termasuk saya waktu itu tahun 2005, alhamdulillah biidznillah bisa pergi haji. Lafaz yang dikumandangkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami penuhi seruan-Mu, panggilan-Mu, termasuk seruan Allah agar menghilangkan riba, agar memerangi riba. Seruan Allah itu bukan hanya haji, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tapi seruan Allah dan Rasulnya agar kita tidak memakan riba. Maka kita gaungkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.